Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Tosya, NIM 30600 1253, kelas IPO 2. Baik, pada kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana teori yang kemudian kita pelajari. Katakanlah misalkan teori Marxisme, Leninisme, anarkisme dan sebagainya, itu kemudian dibenturkan dengan realitas sosial. Nah, kira-kira bagaimana? Tapi saya ingin mengambil satu contoh teori utilitarianisme yang kemudian bagaimana perumusan teorinya, apa sih yang dimaksud dengan utilitarianisme, dan bagaimana bentukan asli atau wujud dalam sistem modernisme saat ini. Tugas final ini kemudian sebagai syarat untuk lulus dalam tugas final, tentunya merupakan bentuk suatu kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Anggi Anggraini yang telah kemudian memberikan waktu luang dan wawasan, diskusi dan sebagainya untuk melakukan aktivitas keseharian sebagaimana dosen dan mahasiswa tentunya. Baik, langsung saja. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan utilitarianisme itu. Mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya utilitarianisme itu adalah suatu bentuk tindakan etika dan moralitas yang bersentuhan pada kebermanfaatan gitu. Jadi segala bentuk sesuatu, etika, moral dan aktivitas kegiatan itu dilandaskan pada persoalan kebermanfaatan dan kemayoritasan gitu. Jadi populasi itu turut andil dalam hal tersebut, dan yang memberikan suatu bentuk bentukan kreativitasnya dan inovatifnya adalah kuantitas gitu. Kuantitas ini yang kemudian mengukur apakah suatu bentuk kebijakan itu layak untuk kemudian dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai penerapan dalam kebijakan publik dan sebagainya. Nah, dalam melihat bahwa sistem yang kita anut dalam sistem Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila, salah satu negara yang kemudian menerapkan sistem demokrasi Pancasila yaitu Indonesia, yang berlandaskan dengan 5 sila dan Undang-Undang 45 sebagai dasar negara, yang kemudian kita kenal dan kita adopsi melakukan suatu aktivitas pemilu, yaitu adalah sistem demokrasi. Saya akan memberikan satu benturan teori utilitarianisme dengan demokrasi. Contoh misal adalah kalau kita pahami teori utilitarianisme bahwa segala bentuk kegiatan, tindakan moral dan etika itu berasaskan pada asas kebermanfaatan, asas kuantitas. Saya menilai bahwa tidak ada unsur kualitas di sana. Nah, demokrasi, bayangkan demokrasi, kita melakukan sistem pemilihan umum. Nah, dalam sistem pemilihan umum itu one vote, satu suara satu orang tuh. Suatu bentuk studi kasus yang kemudian dapat memberikan suatu stigma negatif terhadap demokrasi adalah bagaimana mungkin dengan seorang profesor dibandingkan suaranya dengan seorang tukang beca. Ini yang kemudian menjadi satu hal yang sangat ganjil dalam sistem demokrasi kita pada saat ini. Tentu yang harus menjadi perhatian adalah apakah sistem pengkajian politik, pengkajian kebijakan publik dan pengkajian sejenisnya, misal profesor itu mendalami secara dalam terkait dengan pengkajian fokus belajar dan disiplin ilmu serta diskursus ilmu yang kemudian dipelajarinya. Nah, melainkan tukang beca yang kemudian fokus pada kesehariannya untuk mencari uang, nafkah dan sebagainya. Ya, ketika dihadapkan pada pemilihan umum dalam kotak suara, dia hanya memiliki masing-masing satu suara. Nah, tentu secara jejak intelektual moralitas itu tentu harus berbeda. Karena itu yang kemudian harus ditekankan pada persoalan apakah demokrasi itu telah gagal sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, ataukah justru demokrasi hadir dengan suatu bentuk yang baru dibandingkan dengan bentukan idealisme ataupun ideologi negara lainnya. Katakanlah misalkan komunis yang dianut oleh Korea Utara,
kapitalisme Amerika dan apa namanya eh, Korea Selatan. Sistem demokrasi Indonesia menekankan pada sistem demokrasi. Nah, demokrasi ini bahwa apakah demokrasi yang kita jalani itu adalah berkualitas atau tidak. Itu yang kemudian harus kita jadikan sebagai metode untuk menganalisis segala bentuk aktivitas-aktivitas yang berbau terkait dengan demokrasi. Nah, kalau kita bandingkan negara-negara yang menganut sistem demokrasi, katakanlah misalkan Amerika dan negara-negara lainnya yang kemudian menganut sistem demokrasi, kita tentu harus membandingkan itu. Nah, untuk membandingkan itu, apakah sistem demokrasi yang kita pakai itu berkualitas atau tidak? Cara untuk menilai berkualitas atau tidak adalah kita menilai daripada segi pemilihan umum, kebijakan publik, dan pertimbangan segala bentuk suara ataupun aspirasi yang kemudian dikemukakan oleh para masyarakat yang kemudian tidak mengalami keadilan sosial dan keadilan ekonomi dan sebagainya. Itu menjadi PR secara bersama. Namun tentu kalau kita kembali pada persoalan bagaimana teori utilitarianisme ini bekerja pada saat itu adalah di dalam sistem musyawarah demokrasi itu melakukan sistem musyawarah untuk mufakat. Dalam sistem musyawarah ketika suara imbang, maka yang segala bentuk suatu kebijakan diambil berdasarkan dengan kebijakan mayoritas. Misalkan saya mengatakan bahwa apakah tas ini adalah tas milik si A atau milik si B. Nah, 14 orang mengatakan bahwa itu tas milik si A. 14 orang juga mengatakan bahwa itu milik si B. Nah, suatu bentuk vote yang kemudian menghasilkan suatu suara yang sama. Tapi kita tidak menelisik terlebih dalam bahwa apakah yang memvote itu adalah orang-orang yang akademisi, orang-orang intelektualitas, atau orang-orang yang hanya sekedar numpang demokrasi yang mencari nafkah dalam sistem demokrasi. Itu yang harus kita perjelas terlebih dahulu. Kita tidak berusaha untuk kemudian memberikan suatu perbedaan secara signifikan strata sosial, tidak. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menganalisis kontribusi yang sangat besar diberikan kepada suatu negara ataupun diberikan kepada diri sendiri. Misalkan tukang ojek itu bekerja dan sebagainya itu hanya untuk dirinya sendiri, keperluan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi berbeda dengan para DPR, para politikus pada partai. Meskipun sebagian orang yang menganggap bahwa DPR dan sebagainya itu sejenisnya adalah orang-orang yang kemudian menanam suatu bentuk kepentingan dalam legislasi atau legislatif dan eksekutif, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pasti ada peran-peran biarpun peran-peran itu adalah sekecil apapun, tetapi itu suatu bentuk kontribusi yang sangat besar bagi saya gitu, dibandingkan dengan tukang ojek yang hanya mencari nafkah dan sebagainya. Berbeda hal ketika kita mendapati seorang DPR yang kemudian korupsi dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan dan mudah-mudahan memberikan suatu bentuk asas kebermanfaatan kepada kita semua. Dan apa yang saya sampaikan itu bukanlah suatu hal yang sifatnya adalah kebenaran, karena pastinya suatu tesis itu akan melahirkan antitesis dan begitulah seterusnya sehingga dunia akan mengalami eskatologi. Ya, demikianlah mungkin saya kira cukup sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Anggi atas partisipasinya selama ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.